Pati bisa berhasil dan sederajat dengan mereka-mereka yang menghina kita. Oke teman, semangat, jangan pernah lemah. Abang, carikan saya toke yang mau buatkan saya permit. Datang guna pas pelancong, bila sampai Malaysia nak suruh bos buat permit. Mana ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nyarikan sebuah video yang telah di-tag di TikToknya Mas Iki, dan di video kali ini Ikinya akan nyarikan sebuah video ya, geng ya. Ada seorang bapak-bapak pati daripada Indonesia yang bersuara. Aduh, Pak. Sepatutnya sampai udah pati, Pak ya. Biasanya berdiam diri, berdoa supaya tidak kena operasian. Ini malah bersuara di media sosial. Udah tahu ini lagi panas-panasnya ya, Pak ya. Malah sampai bersuara seakan-akan sampai ini bangga dan membela kalian itu tidak bersalah. Kalian masuk ke Malaysia ini dengan secara ilegal. Katanya kalau sudah masuknya itu dengan paspor pelancong, tapi sampai di Malaysia mencari bos yang mau membuatkan permit. Mana ada, Pak? Kita semua itu ya memang tidak sama nasib kita, Pak ya. Memang semua orang memang tak ada yang sama, tapi kita tuh menunggu berapa lamanya di Indonesia dulu sebelum masuk ke Malaysia itu, Pak ya. Sebelum masuk ke Malaysia itu kita menunggu sekitar ada yang 8 bulan, ada yang 9 bulan. Kita sabar, Pak, untuk menunggu panggilan PT ataupun apalah itu dari bos-bos dari Malaysia, Pak. Bukan masuk dengan secara pelancong, malah sampean udah salah malah ikut bersuara. Sekarang ini kan tepatnya panas-panasnya, Pak. Gitu loh, Pak. Sepatutnya sampai nih diem berdoa supaya tidak jadi apa-apa. Nah, kan itu hari ada RTK. Kenapa para pati-pati ini tidak mau tidak mau membuat permit? Karena mereka juga takut juga kena tipu-tipu para agent seperti itu. Mungkin seperti itu ya, geng ya. Lah, itu Allah yang maha tahu. Oke, geng. Oke, geng, tentu kalian sudah penasaran kan videonya seperti apa? Jom mari kita simak bersama-sama, geng. Tapi sebelum simak jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda kalian boleh komen dekat bawah. Janji jangan begaduh. Oke, geng, mari kita simak dulu videonya. Nanti Ikinya akan baca-baca komentar daripada netizen Malaysia dan Indonesia. Oke, geng, let's go. Salam sejahtera buat kita semua, terkhusus yang seprofesi atau senasib dengan saya. Pati, pendatang asing tanpa izin di Malaysia. Baru-baru ini ada atau mereka mengatakan kita adalah lebih teruk daripada hewan. Bukan hewan, bukan binatang ya, tetapi lebih teruk daripada binatang kita ini, kawan ya. Aku pun kepala saya memang jadi begini-begini mendengar itu. Tapi tak apa, kawan. Tak apa ya, tetap semangat. Bukan kita yang berkehendak jadi pati di Malaysia ini. Tetapi terkadang-kadang, kawan, nasib kita tidak sama dengan kawan-kawan yang punya dokumen. Kita sudah cari majikan, sudah cari serikat, sudah cari ejen-ejen untuk menguruskan dokumen. Tetapi setelah kita diuruskan, duit kita diambil, mereka lari atau kabur. Jadi nasib kita tak sama dengan mereka. Dan sekarang kita disebut lebih teruk daripada binatang bagi pati yang ada di Malaysia. Pesan saya kepada kawan-kawan saya yang senasib dengan saya ini pati, jangan berkecil hati. Biarlah mereka mengatakan kita lebih teruk daripada binatang. Ini jadikan cambuk. Jadikan ini penyemangat hidup bahwa kita bukan binatang, apalagi lebih teruk daripada binatang. Kita buktikan kita bisa dan mampu berhasil walaupun kita pati. Karena rezeki yang kita hasilkan
halal atau tidak halal, Tuhan yang tahu, bukan mereka yang mengatakan kita lebih teruk daripada binatang itu. Jodoh, rezeki dan maut, Tuhan yang tahu. Ayo saudara-saudara saya yang pati, tetap semangat, lindungi diri. Kalau bisa untuk menguruskan dokumen, karena masih ada waktu sampai tanggal 31 Maret, uruskan. Karena kita tidak ingin pati memang, tetapi karena kita sudah sering ditipu oleh agen-agen, akhirnya kita jenuh dan bosan untuk membuatkan dokumen. Akhirnya kita jadi pati. Tetapi kalau masih bisa untuk menguruskan dokumen, ayo kita uruskan dokumen kita di bulan ini sampai bulan Maret. Jadi teman-temanku, tetap semangat. Buktikan pati bisa berhasil dan sederajat dengan mereka-mereka yang menghina kita. Oke teman, semangat, jangan pernah lemah. Ayo, BNI pasti kuat. Horas, Horas, dan Horas. Bapak ini agent apa gimana Pagi ya? Jumini, saya jawab ya. Kalau majikan tidak mau buat dokumen kamu atau tak mau uruskan kamu, tinggalkan itu majikan. Berarti dia cuma memikirkan tenaga kamu, bukan memikirkan keselamatan kamu. Masih banyak orang-orang baik atau majikan yang baik di luar sana yang mau membuatkan dokumen kamu. Oleh sebab itu saya himbau kepada semua pati atau yang kosongan, ya, jangan bekerja di majikan kalau tidak mau buatkan dokumen. Ingat itu, masih banyak orang tempatan yang baik yang mau membuatkan dokumen kita, oke? Pagi Pak Su, apa beza pendatang asing dan pendatang haram? Oke, pendatang haram ialah yang masuk ke negara orang tidak mempunyai dokumen apapun alias jalur tikus atau belakang. Kedua, dia masuk secara sah melalui paspor pelancong, tetapi setelah visa dia mati, dia tidak pulang, disebut pati alias pendatang haram. Pendatang asing ialah semua orang yang masuk ke suatu negara disebut pendatang asing, ya. Beza pendatang asing dengan pendatang haram adalah dokumen dia. Kalau dia punya dokumen sah disebut pendatang asing yang sah atau legal. Kalau tidak punya dokumen yang sah disebut pendatang haram alias pati. Oke Pak Su, terima kasih. Oke geng, ikinya bagi tanggapan sedikit ya buat abangnya ya bang ya. Kayak gini bang, abangnya bilang pati ya kan, sama dengan kita. Kalau sudah pati, kalau sudah merasa dirinya salah ya bang ya, memang takdir itu tidak sama bang ya. Tapi orang yang buat statement kayak gitu, masuknya pertama kalinya itu bang, bukan yang udah tetap di Malaysia bang. Yang pertamanya masuk gitu bang, maksudnya bang ya. Yang pertama masuk maupun naik tongkang lah, maupun menggunakan paspor pelancong lah, itu yang dinamakan bang. Kenapa sebelum masuk itu tidak ataupun tidak berusaha di Indonesia? Kan banyak tuh PT-PT. Pastinya di setiap provinsi di Indonesia tuh pastinya ada PT-PT bang, kayak gitu, ataupun ada agensi-agensi juga kayak gitu ya bang ya, agensi kayak gitulah pokoknya, tanda tangan kontrak lah istilahnya, gampangnya kayak gitu ya bang ya. Dan saya abangnya nih kayaknya seperti agen ya bang ya, karena abangnya mengusulkan untuk mengikuti apa tadi ya, buat pembuatan permit ya, RTK kalau tak silap ya geng ya, RTK kayak gitu ya geng ya, kayak gitu. Mungkin abangnya ini juga termasuk juga agensi-agensi juga kayak gitulah menurut tanggapan ikinya bang ya. Oke, kita baca komentar-komentar daripada orang-orang tersebut ya bang ya. Oke, ini daripada orang Indonesia, Muhammad Sam Petru. Abang carikan saya toke yang mau buatkan saya permit. Kayak gitu ya. Carikan toke. Oke, komentar yang kedua dari anti makhluk asing. Oke. Datang guna pas pelancong, bila sampai Malaysia nak suruh bos buat permit. Itulah salahnya.
Kayak gitu. Kan salah juga kita untuk melancong. Itu paspor untuk melancong, bukan udah visa, calling visa, bukan udah calling visa kayak gitu ya, geng ya. Kalau tak dapat juga baliklah dulu pelan betul melalui agen supaya kamu tidak dipanggil pati. Oke, bener banget, Kak. Terus ya. Baiknya kamu kerja di negara kamu sendiri supaya tidak jadi pati. Aduh, kena koyak lah geng kalau kayak gini geng. Nah itulah komentar-komentar yang Iki bisa setting buat kalian. Kalau Ikinya baca semua nanti ini durasinya akan sangat panjang banget ya geng ya. Itulah beberapa komentar-komentar yang sangat menusuk ke hati kayak gitu ya geng ya. Bener banget juga tanggapannya komentar-komentar itu juga ya. Dan bapaknya belum sempat membalasnya mereka ya. Apa datang ke Malaysia dengan secara melancong, paspor melancong, tapi sampai Malaysia untuk bekerja, terus mencari bos untuk yang suruh diberikan permit. Hello, itu udah ada prosedurnya, Bang, kayak gitu ya. Ada prosedurnya. Kenapa kita harus mencari bos untuk suruh berikan permit kayak gitu? Itu sudah ada prosedurnya kayak gitu. Ya kalau kata benar juga kata terakhir komentar terakhir yang terakhir tadi ya. Kenapa kamu tidak kerja di negara kamu sendiri kalau tidak mau disebut pati? Nah, yang kalian sakit hati disebut pati ini udah tahu kalian salah malah bersuara. Itu yang membuat Ikinya pelik kepada kalian semua. Udah diam-diam kerja, berdoa semoga cepat dapat banyak uang, kumpul terus balik. Sudah, nggak usah berkuar-kuar di kolom di kolom komentar terus di itu ya, di media sosial untuk membuat seakan-akan kalian membela diri kalian dan membela saudara-saudara kalian. Udah tahu di Malaysia tuh memiliki undang-undang, geng. Tak sama dengan negara kita kayak gitu loh. Dengan negara kita buat KTP yang itu hari Ikinya pernah reaction 8 orang dari Rohingya punya KTP dibayar 300.000 aja udah jadi punya KTP. Tidak sama, geng. Kayak gitu. Jadi setiap negara tuh jangan samakan seperti di Indonesia. Mentang-mentang kita tuh punya negara tetangga ataupun punya jiran kayak gitu ya. Itulah geng mungkin tanggapan Ikinya buat kalian ya. Jadi jangan salah paham, garis bawahi. Ikinya selalu bilang garis bawahi. Tonton video ini sampai akhir biar clear, biar paham yang Iki maksud. Kalau sudah kalian jadi pati, aduh sengsara bener geng, sengsara. Kasihan kalian. Ikinya juga kasihan kepada kalian. Ya baru 1 tahun bekerja, ongkos masuk ke sini berapa? Nggak seimbang, geng. Kayak gitu, lebih baik kita masuk dengan secara resmi, ya. Tidak terkejar dari immigration, dari polis kita tidak takut, dari apa-apalah kita tidak takut kalau masuk resmi. Kayak gitu ya, geng. Pesan dari Ikinya buat kalian, semoga kalian sukses semua. Buat para pati-pati, kan ada sudah keringanan daripada pemerintah Malaysia ataupun jabatan imigrasi Malaysia suruh dibuatkan apa itu hari? RTK ya, suruh buat. Oke, mungkin semua kalian sudah ngurus. Semoga kalian tepat dengan agen-agen yang tepat. Oke, Ikinya pamit undur diri dulu. Bila tersilap kata mohon dimaafkan, bukan unsur disengaja melainkan tersilap kata. Oke, geng, Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi tahu di next video. Bye bye.